warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bil hidayati wal ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini marilah kita berbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kita berbanyak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya taubat itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan taubat itu adalah merupakan aslu kulli maqamin, merupakan dasar dari setiap tempat. Ibaratnya seseorang itu ingin membangun sebuah bangunan gedung yang megah, yang tinggi, maka tanahnya itu adalah taubat. Maka seseorang ketika membangun sebuah bangunan amal, membangun bangunan amal ibadah, maka dasarnya itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menjaga dari dua hal. Yang pertama adalah at-tafliyah, dan yang kedua adalah at-tahliyah. Apa yang dimaksud dengan at-tafliyah itu adalah an tatakhalla anil awsaf adz-dzamimah, yaitu mengosongkan dirinya, mengosongkan jiwanya, mengosongkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela. Karena pada hakikatnya sifat-sifat yang tercela itu adalah merupakan najis maknawi yang tidak mungkin seseorang akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pada jiwanya, pada dirinya itu masih tertempel najis secara maknawi, yaitu sifat-sifat yang tercela tersebut. Banyak sekali sifat-sifat yang tercela itu. Antara lain adalah al-hasad, al-hiddu, al-kibru, al-ujbu, wal-bukhlu, ar-riya, dan lain sebagainya. Satu saja yang kita bahas di sini adalah sifat al-hasad. Apa al-hasad itu? Ayyakraha nikmatallah ala akhihi fayuhibbu zawalaha anhu. Seseorang tidak senang bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada pada saudaranya, dan ia sangat ingin nikmatnya itu lenyap dari saudaranya tersebut. Sifat ini adalah merupakan sifat yang tercela. Sifat ini akan bisa membakar seluruh amal baik yang kita lakukan, sebagaimana api membakar kayu yang kering sekali, akan dilalap habis oleh api tersebut. Itulah gambaran sifat-sifat yang tercela, yaitu sifat al-hasad tersebut. Kemudian awsafil mazmum an tahalla bil awsafil mahmudah. Kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, yang itu sangat penting sekali, yang harus kita amalkan dalam keseharian kita, harus kita wujudkan pada diri kita, harus kita hiaskan dalam jiwa kita. Banyak sekali sifat-sifat yang terpuji, al-awsaf al-mahmudah itu sekitar ada 60 sifat yang terpuji. Satu di antara sifat 60 yang terpuji ini adalah yaitu sifat al-haya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu selalu melihat perilaku kita,
melihat apa yang terlintas dalam pikiran kita, melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Maka ketika diri kita ini melakukan perbuatan yang menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diri kita ini merasa malu. Itulah sifat yang terpuji. Masih banyak lagi, tentu dalam event yang lain nanti akan kita bahas apa saja yang termasuk sifat-sifat yang terpuji yang harus kita terapkan pada diri kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.